Terjatuh di kolam renang. Senam pagi yang dilakukan Jovita pagi ini hampir membuatnya kehilangan nyawa. "Kamu akan tetap di sini, maka itu persiapkan dirimu," ucap Leon. Lelaki itu marah karena membiarkan tubuh cantiknya jadi tontonan semua anak buahnya pagi itu. "Bodoh," jawab Jovita. Ia masuk ke kamarnya. Lalu ia keluar lagi tentunya, telah menggunakan pakaian yang layak dan merapikan peralatan senam yang ia pakai. Leon masih berdiri di tepi kolam mengawasinya, membereskan matras senam yang ia gunakan. "Udah, cepat bereskan, tidak usah lirik kanan lirik kiri. Mereka semua sudah saya pindahkan ke halaman belakang," ujar Leon sinis. Ia berpikir Jovita mencari anak buahnya yang sedari tadi menonton gerakan senam yang ia tunjukkan. "Ais, dasar ular naga, saudaranya Lucifer, kulkas 2 pintu, manusia kutub utara. Kenapa sih dia tidak pernah bersikap lembut padaku? Giliran sama wanita-wanita lain, dia bisa bersikap manis dan mau tersenyum. Giliran samaku aja, mulutnya tajam. Dia bilang jangan saling peduli. Giliran diacuhkan, dia marah-marah. Oh Tuhan, hidupku berat," ujar Jovita mendumal dan merepet sepanjang ia membereskan peralatan senam itu. Matahari sudah mulai sangat terik, membakar kulit. Saat dia berdiri, tiba-tiba pandangannya gelap dan kepalanya sangat pusing. Tubuhnya berdiri membelakangi kolam. Tiba-tiba jatuh ke kolam renang. Leon berpikir kalau Jovita hanya ingin berenang. "Sudah, ngapain lagi berenang? Ini sudah jam berapa?" teriak Leon dari ujung kolam renang. Ia tidak sadar kalau Jovita ingin mati karena panik. Ia memukul-mukul air kolam renang karena tidak bisa berenang. Leon malah menganggapnya bercanda. Untung Tony menoleh ke belakang saat mereka berbaris di samping rumah. "Jovita?" "Dia tidak bisa berenang." Tony berlari dan melompat ke dalam kolam renang. Apa yang dilakukan Tony mengalihkan perhatian semua anak buah Leon. Mereka menonton Tony yang mengangkat tubuh Jovita yang sudah lemas. Sementara si ular naga berdiri dengan tatapan bingung. Ia lupa kalau Jovita tidak bisa berenang dan punya trauma dengan kolam renang. Tony mengangkat tubuh Jovita ke sisi kolam renang dan memberinya pertolongan pertama, memompa dadanya dengan kedua telapak tangannya. Tidak ada reaksi pada akhirnya. Tanpa sadar, Tony memberinya napas buatan. Wow. Mata anak buah Leon mengarah pada sang bos yang hanya berdiri mematung. Tetapi kali ini ia tidak marah, karena itu kesalahannya juga. Biatin berlari mendekati tubuh Jovita, membantu Tony. Akhirnya ia terbatuk-batuk air dan memuntahkan semua air yang ia minum. "Apa yang terjadi, Non?" Leon juga mendekat. "Kepalaku tiba-tiba sangat pusing, Bi, dan pandanganku sangat gelap." "Itu karena kamu terlalu memforsir tenagamu tadi saat melakukan senam. Trik begini. Harusnya karena kamu sudah lama tidak olahraga, gerakan santai dulu agar tubuh tidak kaget," ujar Tony. "Iya Kak Tony benar. Aku melakukannya terlalu lama tadi. Aku masih merasa pusing." Tony dan Biatin membantunya ke kamar. Sementara Leon diam merasa bodoh karena tidak menyadari kalau Jovita dalam bahaya tadi. "Terima kasih Kak Tony," ucap Jovita memegang telapak tangan Tony. "Baiklah, istirahatlah." Tony keluar dengan tubuh basah kuyup. Setelah berganti pakaian, Jovita istirahat di kamar. Tidak berapa lama, ia berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Olahraga pagi ini membuatnya hampir mati. Kalau saja Tony tidak datang dengan cepat,
Mungkin Jovita sudah menyusul keluarganya ke alam baka. Leon datang juga setelah Tony dan Beatin keluar. Ia menghampirinya ke kamar mandi. "Kamu tidak apa-apa?" Leon mendekat. "Tidak apa-apa, hanya pusing. Bapak keluar saja dari sini." Jovita memegangi kepalanya. Leon dengan cepat mengambil obat gosok, menggosok ke leher bagian belakangnya. "Bapak keluar saja, biar saya yang mengolesi." Ia tidak ingin melihat si ular naga. Leon tidak menghiraukan usiran Jovita padanya. Ia mengusap-usap pundak Jovita dan membantunya kembali ke ranjang. "Oh, itu tadi saya lupa kalau kamu tidak bisa berenang. Baiklah, saya keluar, nanti bibi yang saya suruh ke sini." Leon meninggalkan Jovita di kamarnya. "Baiklah." Hanya itu yang ia ucapkan, sebesar apapun kepanikannya yang Leon rasakan. Tidak akan mengucapkan kata maaf. Ada apa dengannya? Kalau ia sakit harusnya tidur, bukannya yoga, pamer tubuh di bawah terik matahari seperti itu. Harusnya aku berolahraga dari dulu, jadi kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Aku pusing karena tidak pernah olahraga lagi. Mungkin badanku kaget tiba-tiba melakukan olahraga berat, ucap Jovita setelah Leon keluar dari kamarnya. Ia hanya bisa berbaring di ranjang, menutup wajahnya dengan punggung tangan. Baru sebentar berbaring, ia balik lagi ke kamar mandi, memuntahkan semua isi perutnya. Bahkan cairan warna hijau pekat ia keluarkan, rasanya pahit dan langsung lemas. Suara ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. "Non, ini bibi masuk ya." Beatin mendorong pintu. Jovita tidak ada. "Non, apa kamu di dalam kamar mandi?" Ia mendorong pintu kamar mandi, melihat Jovita duduk di lantai dengan wajah pucat. Beatin memapahnya lagi ke tempat tidur, memberinya obat. Baru sebentar minum obat, ia akhirnya tidur. Wanita itu meninggalkan kamar Jovita setelah memberinya obat dan merapikan kamar itu. Ia ke kamar Leon memberi laporan, karena Leon yang meminta Bu Atin merawat Jovita. "Apa penyakit, Bi? Apa penyakit kamu lagi, Bi?" tanya Leon pura-pura bersikap acuh. Matanya menatap buku yang ia pegang. "Hanya masuk angin, Pak. Jangan khawatir, Bibi sudah memberinya obat dan ia sudah tidur." Bibi menatapnya dengan serius. Ia ingin bilang agar Leon bisa menerima Jovita dan memperlakukannya dengan baik. "Ada apa, Bi?" Beatin ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah Leon yang terlihat lebih khawatir, ia urung menasihatinya. Ia tidak mau dibilang terlalu ikut campur. "Tidak apa-apa." Wanita parubaya itu mengambil pakaian kotor Leon dan keluar dari kamar. Leon meletakkan buku dan menarik nafas panjang di depan semua orang. Leon bersikap acuh pada Jovita, membuat orang yang melihatnya jadi ikut bingung. Leon mengangkat gagang telepon di atas nakas. "Riko, hubungi Nana. Minta dikirim Lana ke sini lagi," ujar Leon. Mendengar itu, wajah Riko langsung berubah. Ia beberapa kali menghela napas panjang dan menatap Tony. "Baik, Bos." Kenapa memanggil wanita itu lagi? Apa karena Tony tadi memberi napas buatan pada Jovita membuat bos marah? Riko menimang-nimang dalam otaknya. Leon turun ke ruangan pertemuan. Satu ruangan yang ia perkhususkan untuk mengadakan pertemuan penting untuk anak buahnya. "Pak Ketua ingin bertemu denganku malam ini. Saya akan pergi dengan Iwan dan 6 orang dari kalian. Lana akan mendampingiku. Kita akan berangkat malam ini." Lelaki tua itu mengundang saya makan malam. "Tony dan Riko, kalian tetap menjaga markas, jangan lengang sedikit pun." "Baik, Bos."
jawab Tony dan Rico bersamaan. Rico paham tujuannya memanggil dayang-dayang itu lagi. Leon tidak ingin membawa Jovita ke dalam bahaya. Satu hal lagi yang paling penting. Pak Ketua ingin saya membawa Jovita. Ia berpikir kalau Jovita calon istriku. Tetapi aku tidak mau membawanya menemui ketua. Jadi kalian semua ingat, Lana adalah Jovita. Baik, bos. Bila dia bertanya tentang Jovita, katakan saja iya. Ketua belum pernah bertemu Lana, ujar Leon melirik Iwan. Wajah Iwan menegang. Menemui bos mafia nomor 1 itu selalu membuat semua orang ketakutan dan was-was. Karena salah sedikit bicara bisa-bisa pulang dari rumahnya tidak bernyawa lagi. Wajah Leon terlihat tidak bersemangat. Ia akan selalu merasa tidak tenang jika akan bertemu dengan Pak Tua itu. Apalagi ia membawa wanita yang salah. Ia tahu kalau lelaki tua itu sudah mendengar tentang Jovita, wanita yang ia lindungi. Kalau Pak Ketua itu ingin Jovita lah yang ingin dibawa bukan Lana. Entah apa jadinya nanti kalau ia tahu kalau wanita itu wanita yang salah.